Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pakai baju Real Madrid. Ini bukan ujuk-ujuk ya. Teman-teman yang pernah lihat video sebelumnya udah tahu saya memang mendukung Real Madrid di final Liga Champions kemarin. Jadi bukan gara-gara Madrid juara saya pakai baju Real Madrid, enggak ya. Nah, ada yang lebih penting daripada Real Madrid juara, yaitu tanggal 30 ini nih PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, menyelenggarakan kongres di Bandung ya. Tempatnya di Bandung, di Hotel Trans, Hotel Bintang 6 nih. Kalau ada yang belum pernah ke Hotel Bintang 5, terus tiba-tiba ke Bintang 6 pasti terkejut. Jadi bagus tuh Hotel Trans itu punya apa? Semacam pantai buatan lah. Ya pokoknya mah hotelnya bagus. Terus yang menjadi permasalahan adalah kongres ini menghasilkan apa sih ya? Nah, nanti yang akan saya bicarakan nanti nih beberapa menit kemudian. Ini memang asumsi ya, memang asumsi, persepsi, tapi tentu saja tidak lahir dalam ruang hampa, karena saya ini bukan sekali dua kali ya ikutan menghadiri kongres, dari mulai Ancol, terus waktu di Bandung tuh pernah di Hotel Hyatt, sekarang apa ya, Arya Duta kalau nggak salah ya, yang di belakang BIP gitu. Jadi saya bisa merasakan dan udah bisa nebak pada ngapain aja. Kenapa bisa ketebak? Yang pertama adalah lamanya waktu kongres cuma sehari ya. Sehari tanggal 30 doang. Belum kepotong pembukaan, silaturahmi, ramah tamah, lalu makan gitu kan. Jadi intinya ngapain sih kongres ini? Ya mungkin hal-hal seremonial aja ya. Kan namanya juga ordinary kongres biasa gitu. Padahal persoalan persepak bolaan kita ini rumit, problematik, kompleks, banyak gitu loh. Ya. Dari mulai kemarin kita gagal lagi kan gagal juara di level Asia Tenggara doang gitu. Nah, permasalahannya gara-gara kegagalan kemarin, itu Ketua Umum PSSI, Pak Iwan Bule, wah itu diomongin loh. Diomongin di Twitter. Jadi ngomonginnya itu bukan julid, bukan dengki, bukan apa. Karena indikator yang menjadi bahan dasar ngegosipin beliau ya, itu jelas juga tuh. Karena ada semacam janji target visi misi gitu dari Pak Iwan Bule sebelum jadi Ketua Umum PSSI. Di antaranya adalah, nih kalau saya salah koreksi di kolom komen ya, 2021 juara Asia Tenggara, 2022 nih tahun ini juara Asia gitu ya. Oke lah, terlepas dari ada Covid segala macam, pokoknya target is target ya. Lalu yang paling luar biasa adalah 2026 Indonesia, kata Pak Iwan Bule, akan berlaga di putaran final Piala Dunia gitu ya. Kalau saya salah silahkan koreksi di kolom komen gitu. Nah, gimana itu? Maksudnya gimana gitu loh. Karena banyak hal gitu ya, ketika jadi ketua umum itu bukan sekedar janji-janji ya yang lahir di ruang hampa tentunya, tapi harus ada indikator parameter gitu. Nah, sebetulnya stepnya udah bener tuh. Jadi ngomong dulu tuh Pak Iwan Bule ya, juara Asia Tenggara gitu. Udah Asia Tenggara ke Asia gitu ya. Udah Asia ke Piala Dunia. Stepnya udah bener. Tapi nggak terukur. Kenapa nggak terukur? Gini nih ya. Kalau kita ngomongin mau ke Piala Dunia, berarti kita itu harus udah paling jago di Asia gitu. Indikator jago di Asia apa? Juara Piala Asia. Apakah cukup sekali? Ya sekali aja susah ya. Jangankan sekali deh, masuk putaran finalnya aja susah gitu. Tapi ini kita nganggap nganggap ini logis ya. Jadi kalau mau ngomong lolos ke Piala Dunia, itu harus bicara dulu paling jago di Asia. Nah, indikator jago di Asia adalah juara Asia. Nah, yang namanya paling jago bukan sekali udah gitu ya, lalu diganti sama negara lain juaranya. Yang namanya paling jago harus terus-terusan, ya minimal 3 kali lah. 3 kali juara Asia, ya 3 kali juara Piala Asia Indonesia, baru ngomong ke Piala Dunia gitu. Nah, untuk juara di Asia saja, itu harus paling jago dulu di Asia Tenggara gitu loh. Lalu apa indikator juara Asia Tenggara? AFF juara, SEA Games juara gitu. Juaranya jangan cuma sekali lalu berikutnya nggak juara. Enggak, harus juara terus nih. 3 kali, 4 kali berturut-turut ya. Juara SEA Games, juara AFF, menang terus gitu. Nah, itu baru paling jago di Asia Tenggara. Setelah paling jago di Asia Tenggara baru bilang ke Asia. Lalu setelah di Asia paling jago baru ke dunia gitu loh maksud saya ya. Nah, terus saya perhatikan juga kongres hari ini ya, selain tampaknya hanya seremonial, ya kongres gitu ya, ngumpul-ngumpul, oh sini hadir, mungkin ada uang transport, uang saku gitu, udahan aja gitu ya.
mengesahkan apa gitu. Itu juga saya pikir tidak menjawab ya problematik persoalan sepak bola di kita gitu. Jadi bukan cuma timnasnya, tapi kita juga bicara tentang kompetisi nih, kompetisi gitu ya. Kompetisi juga apakah sudah ideal dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin timnas yang baik, timnas yang bagus, ini sangat dipengaruhi oleh kompetisinya ya. Pelatih ini, seorang pelatih tim nasional ini punya kendala. Kendalanya apa? Adalah mepetnya waktu biasanya, mepetnya waktu TC, waktu latihan gitu ya. Tapi kendala ini harusnya dijawab gitu dengan kualitas pemain yang berlaga di kompetisi. Karena apa? Karena sebetulnya ketika pemain bermain di kompetisi reguler, terus-terusan main, itu kan satu latihan. Jadi pemain udah jadi nih. Jadi walaupun pelatih timnas ini mengumpulkan pemain dalam waktu singkat, waktu TC-nya singkat, tapi yang diambil ini pemain-pemain jadi, pemain profesional, udah jago, udah bagus gitu. Jadi harusnya nggak susah gitu. Nah, ketika pemain-pemain yang udah diambilin dari kompetisi ini masih gini-gini aja, tentunya harus dilihat dulu nih kompetisinya ya. Lalu peringkat Liga 1 kan katanya melorot gitu, melorot lagi, turun lagi gitu. Itu harus diomongin gitu. Dan nggak cukup 1 hari gitu. Lalu juga isu yang berkembang sekarang adalah katanya PT LIB seakan-akan menjadi semacam IO, event organizer, gara-gara ngurusin turnamen pramusim ya. Kalau saya sih agak beda dengan para pengamat lain ya. Saya sih nggak keberatan ya PT LIB ngurusin turnamen pramusim. Karena apa? Karena turnamen pramusim di Indonesia ini beda sama turnamen pramusim di negara lain. Kalau negara lain kan tentang marketing, prestis, hadiah gitu ya. Kalau di kita ini adalah konsolidasi sebelum memulai liga. Ini terkait apa? Perizinan, lalu juga infrastruktur harus disiapin dan lain sebagainya. Jadi pihak yang melaksanakan turnamen pramusim adalah pihak yang sama dengan yang nanti memulai liga. Saya nggak masalah ya. Jadi saya nggak masalah PT LIB melaksanakan atau jadi IO-nya turnamen pramusim. Cuma tentunya nggak cuma itu ya, harus ada pembenahan di sana sini lah ya. Gini, kalau kemarin kan banyak banget pemakluman ya dari insan sepak bola, dari kita-kita semua. Karena kan masa Covid banyak keterbatasan. Tapi sekarang kan udah mulai pulih nih. Udah boleh pakai penonton gitu. Jadi PT LIB harusnya menawarkan hal yang baru begitu. Itu, lalu pembinaan usia muda, infrastruktur gitu ya. Terus tentang legalitas nih. Klub-klub sepak bola di kita ini udah bener belum sih legalitasnya? Lalu sponsor-sponsornya apakah udah selaras dengan hukum nasional gitu ya? Seperti misalnya hukum nasional kita ini melarang perjudian loh ya. Hukum nasional kita itu di KUHP ada larangan tentang perjudian. Udah gitu Undang-Undang ITE juga mengancam ya penyebaran konten perjudian bermuatan judi melalui transmisi elektronik kayak internet, siaran televisi segala macam. Itu juga diancam oleh Undang-Undang ITE. Nah, itu udah clear belum? Udah jelas belum? Gitu loh ya. Hal seperti itu harusnya diomongin, dan itu nggak cukup cuma 1 hari. Gitu pastinya ya. Oke teman-teman, gitu aja. Dan lagi-lagi ya, di video kali ini saya nggak ngiklanin Grab. Tuh, saya nggak ngomongin Grab dari tadi gitu ya. Dan saya juga nggak akan banyak ngomongin bahwa kupon Grab ini masih tersedia sampai bulan Juli. Jadi walaupun Mei udah mau habis, tapi diperpanjang sampai Juli. Dan asal tahu saja, itu kupon udah kepake ribuan ya. Jadi harus cepat dimanfaatkan. Waktu deal-dealan sama Grab, saya sama Gus Dul ngomong, ini yang diuntungkan jangan cuma saya sama Gus Dul ya, dapat duit lalu tenar di mana-mana gitu. Jangan, tapi saya pingin para follower kami, konstituen kami dapat dampak positifnya. Akhirnya disepakati bahwa ada kode promo yang berguna atau bisa dipakai oleh follower saya sama Gus Dul. Jadi dimanfaatkan gitu ya. Oke, teman-teman gitu aja. Jadi Kongres PSSI tahun ini di Bandung kayaknya begitu-begitu saja ya. Tetap nggak ada progres apa-apa, nggak menghasilkan sesuatu yang signifikan, yang hebat gitu. Dan mungkin hanya semacam pengiring ini ya, timnas main kan hari Rabu. Dan timnas main juga kayaknya pada nggak antusias publik Bandung ya. Selain mungkin mainnya di Jalak Harupat. Dan udah dibahas nih di video saya sebelumnya ya tentang tanda kutip chauvinisme publik sepak bola Bandung. Orang Bandung kayaknya lebih suka nonton Persib daripada nonton timnas ya.
Ya terlepas dari di timnas itu ada pemain Persib gitu. Tapi memang seperti itulah karakter supporter sepak bola Bandung. Makanya awalnya itu ya, awalnya nih kalau kalian belum tahu, ini infonya A1 ya. Awalnya itu pertandingan timnas itu nggak ada nih, mau digelar di GBLA disatuin sama pertandingan Persib eksebisi. Tapi banyak faktor yang menyebabkan rencana itu nggak jadi. Udah adzan maghrib, oke? Sholat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.